Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 319 sampai dengan 321, 9 Agustus 1934. Tukuran pada Kamis Putih. Aku melaksanakan tukuranku mulai pukul 11 sampai tengah malam. Aku mempersembahkan tukuran ini untuk pertobatan orang-orang berdosa yang keras hati, khususnya untuk mereka yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Aku merenungkan betapa beratnya Tuhan telah menderita dan betapa besar kasih yang Ia tunjukkan kepada kita. Aku juga merenungkan kenyataan bahwa kita masih belum percaya bahwa Allah sedemikian mengasihi kita. Ya Yesus, siapa yang dapat memahami hal ini? Betapa beratnya penderitaan yang harus ditanggung juru selamat kita. Bagaimana Ia dapat meyakinkan kita akan cintanya, kalau bahkan kematiannya tidak dapat meyakinkan kita. Aku memanggil seluruh surga untuk bergabung denganku dalam doa penyilihan kepada Tuhan atas sikap tidak tahu terima kasih dari sejumlah jiwa. Yesus memberitahukan kepadaku betapa doa-doa penyilihan sangat berkenan di hatinya. Ia berkata kepadaku, doa yang dipanjat oleh jiwa yang rendah hati dan penuh kasih meredahkan murka Bapakku dan menurunkan hujan berkat. Sesudah adorasi di tengah jalan kembali ke kamarku, aku dikerumuni oleh sekelompok anjing hitam yang besar, yang melompat-lompat, menyalak, dan berusaha mencabik-cabik aku. Aku menyadari bahwa mereka bukan anjing, tetapi setan-setan. Satu dari mereka berbicara dengan kasar. Karena malam ini engkau telah merenggut banyak jiwa dari kami akan mencabik-cabikmu. Aku menjawab, kalau memang itu kehendak Allah yang Maha Rahim, cabik-cabiklah aku, karena aku justru menginginkannya, sebab aku adalah yang paling celaka dari semua pendosa. Dan Allah selalu kudus, adil, dan tak terbatas kerahimannya. Mendengar kata-kata ini, semua setan itu menjawab serentak, mari kita lari, sebab Ia tidak sendirian. Yang Maha Kuasa menyertainya. Dan mereka lenyap seperti debu, seperti hiruk-pikuk jalanan. Sementara aku melanjutkan perjalanan ke kamarku tanpa terganggu, sambil menyelesaikan tedeumku dan merenungkan kerahiman Allah yang tak terbatas dan tak terselami. 12 Agustus 1934. Sakit mendadak, penderitaan yang amat berat. Ini bukanlah kematian, tetapi suatu peralihan menuju kehidupan yang sejati. Namun penderitaan ini begitu berat dan rasanya seperti kematian. Meskipun memberi kita kehidupan kekal, kematian itu mengerikan. Sekonyong-konyong aku jatuh sakit. Aku merasa sesak napas. Kegelapan membayang di depan mataku. Anggota-anggota tubuhku semakin kaku, dan aku merasakan kekurangan napas yang mengerikan. Meskipun sebentar, sesak napas itu rasanya sedemikian lama. Juga muncul suatu ketakutan yang aneh, di samping pengharapan. Aku ingin menerima sakramen-sakramen terakhir, tetapi luar biasa sulit untuk mengaku dosa, meskipun aku ingin melakukannya. Orang tidak tahu apa yang ia katakan. Tanpa menyelesaikan yang satu, ia mulai mengatakan yang lain. Oh, semoga Allah menjaga
agar tidak satu jiwa pun menangguhkan pengakuan dosa sampai saat terakhir. Aku memahami kekuatan besar dari kata-kata imam. Ketika kata-kata itu meluncur ke arah jiwa orang sakit, ketika aku bertanya Bapak rohaniku, apakah aku siap untuk berdiri di hadapan Tuhan, dan apakah aku dapat merasakan damai? Aku menerima jawaban, suster dapat menikmati damai sepenuhnya, bukan hanya sekarang, tetapi juga sesudah setiap pengakuan dosa mingguan. Sungguh besar rahmat ilahi yang menyertai kata-kata imam ini. Jiwaku merasakan kekuatan dan keberanian untuk bertempur. Yesus, Engkau andalanku.